Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayanda Emir Fasya dengan NIM 22102111075. Di sini saya akan melakukan presentasi kasus 6 blokis. Itu adalah sirosis hepatis. Dimana dimulai dari seorang Tuan Siro umur 40 tahun. Dia itu memiliki faktor resiko, itu merupakan pengguna narkoba suntik beberapa tahun sebelum. Dimana saat melakukan narkoba suntik itu dia bisa dia mengidap penyakit hepatitis B, di mana hepatitis B ini cara untuk infeksinya itu menggunakan bodily fluid atau cairan tubuh. Jadi salah satunya itu penggunaan narkoba suntik. Jadi kan kalau narkoba suntik, di mana suntiknya itu bisa dipakai berbarengan, akhirnya terjadilah transfer cairan tubuh, akhirnya terinfeksilah hepatitis B ini. Nah, hepatitis B ini akan menuju ke hepatosit dan akan melakukan infeksi. Akhirnya bisa yang bisa menghancurkan dari hepatositnya, hepatosit damage. Di mana hepatitis B ini memiliki fase akut dan juga fase kronis. Nah, untuk Tuan Siro ini dia sudah masuk ke dalam fase kronis karena dia sudah bertahun-tahun lamanya dan tidak diobati. Akhirnya terjadilah infeksi hepatitis B kronis. Nah, di mana respon imun nanti akan mencoba untuk menghancurkannya, namun dia akan kalah karena dia sudah hepatitis B sudah bereplikasi dan sudah membanyak. Akhirnya bisa menyebabkan hepatosit damage, di mana akan terjadi kerusakan di sel-sel hepatosit. Nah, saat terjadi sel-sel hepatosit ini akan keluarlah enzim-enzim, yaitu berupa SGOT dan juga SGPT. Itu yang salah satunya berada di hepar. Akhirnya terjadilah peningkatan gitu. Dimana normal itu dia tidak terlalu meningkat, yang menyebabkan dia hanya di hepar gitu. Jadi jika ada kerusakan yang di hepar, dia akan keluar ke pembuluh darah dan akan terlihat SGO dan SGPT-nya meningkat. Lalu terjadilah respon repair, karena kan dia tidak ada kerusakan, akhirnya ada respon repair, itu dari endothelial cell dan juga sel cover. Sel cover ini merupakan salah satu makrofag yang ada di hepar gitu. Karena ada kerusakan-kerusakan tadi, dia itu bisa mengeluarkan suatu MMP atau matriks metaloproteinase, di mana di perisinusoid itu ada yang namanya sel stellata. Nah, sel stellata ini sebenarnya berfungsi untuk menyimpan vitamin A. Namun jika ada kerusakan-kerusakan yang banyak seperti ini, akhirnya sel stellata ini akan terjadi aktivasi yang akan membantu untuk perbaikan dari hepatosit, di mana dia tuh akan mengeluarkan salah satu yang namanya TGF beta atau transforming growth factor beta, yang akan mensintesis sel-sel kolagen, Nah, jika sudah terlalu banyak kolagen ini, akhirnya bisa terjadilah pembentukan jaringan parut atau fibrosis, yang dimana jika dalam hati itu terjadi jaringan fibrosis, itu yang dinamakan sirosis hepatis atau pengerasan dari hati. Nah, ini sudah lama sekali akhirnya terjadilah sirosis hepatis yang sudah sangat rusak gitu, dimana akan terjadilah menekannya vena sentral dan sinusoid. Kenapa? Karena untuk dari hepar itu kan dia ada yang namanya portal vein atau vena porta, di mana vena porta ini dia dari vena-vena di bagian intestine, di usus, juga ada di gaster dan juga ada di spleen, itu berfungsi untuk menyaring makanan-makanan juga vitamin yang dari gastrointestinal gitu. Nah, namun jika ada terjadi sirosis hepatis, jadi kan ada fibrosis nih, akan ada pembenjolan yang pengerasan, akhirnya untuk pemasukan dari vena portanya akan susah gitu. Dimana vena porta itu harusnya masuk ke bagian vena, masuk lagi ke vena sentral dan juga akhirnya akan masuk ke sinusoid. Namun karena ada sirosis ini, dia bisa untuk masuk ke dalam itu susah nih. Akhirnya di sinusoidnya dia akan susah untuk masuk dan juga vena sentral akan masuk. Akhirnya semua darah tersebut akan terkumpul di vena porta. Dia akan lama-lama makin terkumpul di vena porta akan meningkat, akhirnya terjadilah tekanan dari vena portanya akan meningkatnya, kan dia namanya hipertensi portal gitu. Nah, hipertensi portal ini jadi kan banyak sekali cairan tubuh yang di satu tempat itu ya, karena tadi dia nggak bisa masuk, akhirnya cairan tubuh di vena portanya akan semakin banyak, akhirnya menyebabkan tekanan hidrostatik dari kapilernya meningkat. Nah, dari tekanan hidrostatik yang meningkat ini, dimana kan tekanan hidrostatik itu harusnya dari tinggi ke rendah agar sama gitu, agar dia tidak, ya agar seimbang.
Akhirnya dari tekanan dari dalam vaskular ini dia bisa ke interstisial. Akhirnya keluarlah tersebut cairannya. Terjadilah transudasi cairan ke interstisial peritoneum di bagian rongga peritoneum tubuh. Nah, yang pertama itu bisa menyebabkan permukaan cembung, shifting dullness, dan juga hypersulit raba. Kenapa? Karena tadi cairannya membesar di bagian perut lah ya. Jadi makin banyak akhirnya terjadilah asites. Asites ini dilihatnya dari ini, ada permukaan cembung di mana dari dilihat lebih membengkak gitu. Terus ada shifting dullness. Nah, shifting dullness ini merupakan pemeriksaan fisik untuk memeriksa apakah ada asites. Jadi dia harus di ke samping dulu ke kanan, dan nanti akan dilakukan perkusi. Perkusi itu dilihat ada yang redup dan juga ada yang timpani. Nah, di situ jika ada pergerakan tersebut telah dinamakan shifting dullness, jadi dia shifting dullness positif. Lalu hepar dan limpa sulit teraba, kenapa? Karena banyak cairan. Akhirnya tidak bisa meraba hepar dan juga limpanya. Jadi kita tidak tahu apakah ada kerusakan apakah teraba hepar atau limpa yang rusak gitu. Lalu terjadilah hipovolemi. Kenapa? Karena kan tadi cairan dalam tubuh, cairan dari vaskular itu akan masuk ke interstisial. Jadi di bagian di vaskular itu dia akan menurun gitu cairannya. Akhirnya terjadilah hipovolemi. Nah, hipovolemi ini bisa menyebabkan tekanan darahnya itu menurun. Itu 100/60. Kenapa menurun? Karena ya tadi karena stroke volume akan menurun, terus juga cardiac outputnya menurun karena cairan tubuh menurun, akhirnya tekanan darah ikut menurun. Lalu akan dikompensasikan itu dia akan meningkatkan nadi dan juga respiratory rate-nya. Agar cardiac output dan juga stroke volume akan semakin seimbang itu, akan meningkat gitulah. Akhirnya terjadilah kompensasi itu berupa nadi dan juga RR meningkat. Lalu terjadilah nyeri tekan di epigastrium karena banyak cairan tersebut dia bisa menyebabkan nyeri tekan di bagian epigastrium. Lalu dari portal hypertension ini dia juga bisa, karena kan tadi dia dari vena porta ini dari banyak sekali vena yang lain, itu ada vena mesenterica superior, mesenterica inferior, terus juga ada vena gastrica, vena lienalis dan lain-lain. Dia akhirnya yang tadi dari vena portal tersebut akhirnya terjadi backflow, jadi blood flow-nya akan kembali ke organ-organ masing-masing yang tadi harusnya masuk ke hepar gitu melalui vena porta. Nah, salah satunya tuh ada di bagian spleen. Nah, di mana ada vena lienalis, di mana vena tersebut akhirnya keluar ke sana. Nah, itu jadi dia nggak bisa gerak lagi nih. Dimana kan spleen itu salah satunya untuk penghancuran sel ya, ada sel darah untuk penghancuran sel darah dan lain-lain. Akhirnya karena dia akhirnya tertahan di situ, ada terjadilah akumulasi red blood cell, white blood cell dan juga platelet yang dinamakan sekuestrasi. Jadi ada sekuestrasi di bagian spleennya. Akhirnya terus juga di situ banyak juga ada yang mati-mati. Akhirnya terjadilah pansitopenia, itu berupa leukopenia, trombositopenia dan juga anemia. Nah, anemia ini kenapa? Karena kan tadi di spleen itu sebenarnya fungsinya untuk penghancuran sel darah merah. Jadi sel darah merah yang sudah tua dia bisa tersangkut nih di bagian kanalikular di spleen, dia bisa tersangkut, akhirnya akan dihancurkan oleh makrofag. Nah, jika sekuestrasi ini banyak sekali yang dihancurkan juga, akhirnya terjadi anemia. Dilihat dari Hb-nya itu menurun. Lalu karena Hb-nya menurun, akhirnya tidak ada yang membawa oksigen, oksigennya kurang. Akhirnya produksi oksigen ke jaringan itu menurun. Akan terlihat dari tubuh itu adalah konjungtivanya anemis dan juga lemas. Nah, lalu dia juga bisa backflow ke bagian esofagus. Kan tadi itu ada vena gastrica ya. Jadi dari vena gastrica juga ada vena yang masuk ke esofageal. Nah, di mana dari itu dia bisa keluar, dia bisa akan kembali lagi ya ke bagian situ, bagian vena gastrica tadi. Akhirnya menyebabkan tekanannya akan meningkat di situ di bagian esofagus itu. Dimana dia akan melakukan dari pembuluh darahnya akan stres nih. Dia akan mengeluarkan respon dari endoteliumnya untuk pengeluaran NO atau vasodilator, di mana nitric oxide untuk vasodilator. Jadi akan menyebabkan vasodilatasi, dia akan membengkak, akhirnya terjadi varises. Nah, jika varises ini ditambah dengan tekanan yang tinggi terus-menerus, akhirnya bisa menyebabkan ruptur. Jika dia ruptur, akhirnya terjadi bleeding. Jadi akan pecah gitu di bagian esofagusnya, pembuluh darahnya.
Akhirnya dari darah tersebut bisa dikeluarkan nih, jadi muntah darah itu hematemesis, dan juga dia bisa masuk ke bagian gaster, di mana gaster nanti akan dioksidasi oleh gas atau oleh HCl. Akhirnya terjadilah melena atau BAB-nya hitam karena tadi dari oksidasi di HCl tersebut. Lalu terdapat juga bercak darah pada rongga mulut, bisa jadi karena dia setelah muntah, terus juga dia bisa terlihat ada bercak-bercak darah di rongga mulut dan lain-lain. Nah, lalu tadi kan sirosis hepatis juga bisa menyebabkan fungsi dari hepar itu menurun karena ya tadilah adanya kerusakan, terus juga perbaikannya itu dia akan membentuk fibrosis gitu. Jadi fungsi dari livernya akan menurun. Salah satunya itu adalah obstruksi dari intrahepatik. Nah, kalau tadi kan obstruksinya di bagian vena porta nih, dia bukan obstruksi, dia akan susah untuk masuk lah ya. Ya obstruksi lah. Nah, lalu terjadi juga obstruksi intrahepatik di mana akan terjadi peningkatan akumulasi bilirubin. Kenapa? Jadi kan bilirubin itu untuk metabolisme bilirubin kan normalnya dia itu dari hemoglobin, dari red blood cell, di mana dia akan mati dan akan dibuka ada Hb. Ada hem dan juga globin. Globin akan diubah menjadi asam amino dan juga hemnya akan diubah menjadi biliverdin. Biliverdin nanti akan diubah lagi untuk berubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini merupakan bilirubin unconjugated atau larut lemak, dimana dia akan dibawa ke hepar oleh transporter berupa albumin. Nah, albumin ini nanti akan membawa ke hepar atau ke hepatosit, nanti akan dikonjugasi dan dia akan berubah menjadi conjugated bilirubin. Nah, di conjugated bilirubin ini normalnya dia akan keluar nih ke sinusoid, enggak, ke kanalikuli, dia akan keluar ke kanalikuli dan akhirnya bisa keluar ke kandung empedu, dimana nanti dia bisa dikeluarkan ke duodenum. Nanti di duodenum itu nanti dia bisa diubah oleh bakteri berubah menjadi urobilinogen, dan juga urobilinogen bisa masuk ke feses menyebabkan dia sterkobilin. Akhirnya terjadilah warna feses, dan juga dia bisa berubah keluar ke pembuluh darah, akhirnya urobilinogen ke ginjal dan akan berubah menjadi urobilin, akhirnya menyebabkan kuning, urinnya menjadi warna kuning gitu. Namun kalau di bagian obstruksi intrahepatik ini dia tidak bisa keluar ke kanalikuli, akhirnya dia stuck nih di bagian hepatositnya, di bagian sinusoidnya itu. Jadi karena kan tadi juga ada blood flow, akhirnya lama kelamaan dia nggak bisa masuk, dia nggak bisa keluar nih, dia akhirnya kembali ke lewat jalan masuknya tadi gitu. Akhirnya bilirubin tadi dia akan makin tertahan di hepar, akhirnya keluar ke bagian pembuluh darah gitu, yang mana disebabkan akhirnya saat dia pemeriksaan pemeriksaan lab itu terdapatlah bilirubin direct atau conjugated bilirubin yang meningkat, juga bilirubin indirect juga meningkat atau unconjugated, dan juga bilirubin total meningkat. Dimana tadi sudah dijelaskan dia bisa, tadi bilirubin conjugated ini kan larut air, dia bisa darah akan masuk ke ginjal ya untuk filtrasi, dimana nanti conjugated bilirubin tadi yang tadinya keluar dari keluar ke pembuluh darah yang harusnya masuk ke duodenum, dia akhirnya bisa ke ginjal. Nanti dia akan menyebabkan urinnya tuh menjadi kuning tua karena sudah terlalu banyak bilirubin. Akhirnya kan bilirubin itu warnanya kuning gitu. Lalu karena bilirubin ini banyak juga di bagian jaringan, dia di bagian seluruh tubuh, akhirnya terlihat di jaundice atau kulit kekuningan, dan juga seleranya akan ikterik gitu. Dan yang terakhir juga, dia fungsi liver ini dia bisa menyebabkan gangguan metabolisme estrogen, di mana harusnya estrogen ini akan dimetabolisme oleh liver gitu. Jadi banyaknya estrogen ini akan dimetabolisme oleh liver agar tidak terlalu banyak gitu. Namun karena ada gangguan metabolisme, jadi tidak bisa diubah, tidak bisa dimetabolisme, akhirnya estrogen ini lebih banyak di bagian pembuluh darah. Jadi makin lama makin banyak nih estrogennya, dimana estrogen ini akan menyebabkan ginekomastia. Ginekomastia tuh payudaranya. Jadi untuk payudaranya akan meningkat karena estrogen ini untuk hormon di jaringan glandular juga di bagian payudaranya akan meningkat gitu. Lalu estrogen juga yang tadi di darah, dia bisa mengaktifkan suatu mekanisme di mana dia akan menempel di bagian reseptornya, ada ER atau estrogen receptor di endotelial, di kulitnya itu akan menyebabkan kulit itu mengeluarkan nitrate oxide atau vasodilator gitu. Jadi dia akan vasodilatasi, akhirnya terlihatlah
spider navy, di mana spider navy di bagian kulitnya akan terjadi seperti jaring laba-laba gitu, dan juga di bagian palmarnya akan terjadi erythema karena tadi vasodilatornya tadi gitu. Lalu juga untuk fungsi liver ini, liver ini bisa berfungsi eh, untuk sintesis dari faktor koagulasi dan juga untuk albumin. Jadi karena fungsi livernya menurun, akhirnya albumin ini akan menurun, di mana albumin ini bisa meningkatkan tekanan onkotik untuk menjaga air agar tidak keluar gitu. Jadi karena kurangnya albumin juga, dia bisa menyebabkan tekanan onkotik yang menurun, akhirnya ini bisa menyebabkan tadi transudasi. Jadi ditambah dengan tekanan hidrostatik yang meningkat dan juga tekanan onkotik yang menurun, akhirnya terjadi transudasi yang juga di asites. Lalu untuk faktor koagulasi juga, karena tadi adanya perdarahannya di esofagus, dia susah untuk memperbaikinya gitu, jadi susah untuk pembukaan darahnya, akhirnya akan keluarlah terus nih darahnya, akhirnya lama kelamaan dia bleeding terus, jadi dia bisa mengeluarkan darah, dan darah juga dia bisa, karena terlalu banyak yang dikeluarkan, akhirnya bisa menyebabkan anemia juga. Baik, lalu masuk ke bagian tata laksananya. Nah, tata laksana ini untuk tata laksana emergensi ya. Jadi karena ada MLN dan juga hematemesis, harus dilakukan ABC survey atau airway, breathing, dan circulation. Dilihat dulu apakah airway-nya tertutup, apakah breathing-nya normal, juga circulation-nya bagaimana. Lalu setelah itu dilakukanlah resusitasi cairan. Jadi akan dilakukan IV line, dimana dia akan memasukkan infus ya. Infusnya itu berupa cairan kristaloid atau Ringer selected dan lain-lain untuk cairannya. Lalu untuk hematemesis dan juga melanina ini bisa disuspek adanya perdarahan di bagian saluran pernapasan pencernaan atas gitu. Jadi untuk pencernaan atas tuh bisa diberikan PPI dulu atau proton pump inhibitornya IV. Ini untuk menurunkan risiko terjadinya perdarahan lagi. Jadi dia untuk menurunkan sekresi dari HCl gitu. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan nih, ketahuan kalau dia varises. Kalau dia varises itu dia bisa langsung diberikan terlipresin dan juga somatostatin. Dan terlipresin ini ya untuk obat vasoaktif ya. Jadi dia akan melakukan arterial vasoconstriction. Jadi ada vasokonstriksi di bagian esofagusnya ya, di bagian esofagusnya akan vasokonstriksi yang menyebabkan dia tekanannya akan menurun gitu. Lalu somatostatin juga ini untuk kontraksi dari otot polos menyebabkan blood flow yang ke esofagus ini menurun gitu. Jadi ini untuk dua ini berfungsi untuk menurunkan blood flow ke bagian esofagus ini gitu. Jadi tekanannya akan menurun, akhirnya tekanan pertama menurun, akhirnya tidak terjadi varises esofagus lagi. Lalu juga bisa diberikan ceftriaxone untuk antibiotiknya. Ya jadi diberikan ceftriaxone ini ya barangkali ada infeksi dari situ juga, akhirnya dilakukan ceftriaxone untuk mengganggu sintesis dinding bakterinya. Lalu setelah itu sudah stabil lah, tadi kan sudah stabil juga, dia langsung dilakukan endoskopi. Jika endoskopi dilihat adanya tadi varises esofagus, bisa dilakukan ligasi endoskopi. Jadi dia akan ditutup melakukan endoskopi tersebut. Lalu bisa diberikan, setelah itu bisa diberikan propanolol atau beta blocker non selektif, itu untuk mencegah terjadinya perdarahan kembali, karena kan ini beta blocker untuk memblok ya beta reseptor ya, agar tidak terjadi ya perdarahannya kembali. Sudah. Lalu ini untuk daruratnya. Lalu untuk asitesnya dia juga bisa diberikan diuretik ya, ada diuretik ada furosemide dan juga spironolactone, ini untuk mengeluarkan cairannya tersebut. Ada spironolactone 100 mg per hari dan juga furosemide 40 mg per hari. Ini untuk mengeluarkan cairan asites yang di dalam tubuh, karena tadi dia itu ada grade juga. Untuk asites ada grade 1, 2 dan 3. Kalau yang 1 dia tidak terlalu terlihat, 2 itu dia sudah merasakan adanya cairan yang meningkat, dan juga 3 itu sudah sangat meningkat nih. Ini sudah sangat besar gitu. Dimana di pasien itu salah satu bisa kan grade 3 juga, karena dia sudah sangat besar, akhirnya bisa dilakukanlah parasentesis, di mana dia akan ditusuk nih melalui jarum, akhirnya untuk dikeluarkan melalui kateter cairannya, parasentesis.
Lalu untuk animenya dikarenakan HB-nya itu udah 6, jadi dia bisa dilakukan transfusi darah. Karena tadi indikasinya HB-nya kurang dari 7 itu dilakukan transfusi darah. Dimana itu targetnya threshold-nya itu dia bisa 7 sampai 9. Jika lebih bisa menyebabkan malah terjadi perdarahan lagi. Itu. Lalu untuk cirrhosis hepatis itu karena cirrhosis hepatis ini sudah tidak bisa apa-apakan lagi ya. Jadi ya udah end stage lah. Ini udah end stage dari liver disease. Jadi satu-satunya untuk caranya adalah melakukan transplantasi liver. Jadi nanti akan terjadi transplantasi. Jadi bedah untuk transplantasi. Lalu untuk hepatitis B-nya itu dia bisa diberikan entecavir berupa antivirus, entecavir 0,5 mg per hari gitu. Nah, lalu untuk non farmakologinya itu yang pertama bisa diberikan diet rendah natrium agar tadi tidak terjadi transudasi dari cairan juga. Lalu untuk jika dari sini kan untuk mengeluarkan ini jadi narkoba suntik di stop, nggak boleh ada ini. Terus juga untuk mengurangi kalau bisa nggak konsumsi alkohol karena alkohol bisa merusak hepar juga. Terus juga dilarang untuk merokok jadi agar tidak menghancurkan hepar lebih banyak gitu. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.